Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini wa sallama tasliman katsira. Faqala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Wa fi riwayatin ukhra ta'allamul arabiyyah fa innaha tusabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita kembali bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali bisa bersama-sama melanjutkan kajian ilmu bahasa Arab yang kita kaji dari kitab Al-Mumti' Syarh Al-Jurumiyah, yang merupakan buku yang menjelaskan tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu yang ditulis oleh Ibnu Ajurum rahimahullahu taala, yang tentunya kita senantiasa berharap pada Allah semoga perkumpulan kita di dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan rahmat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kaki kita yang kita langkahkan menuju tempat ini dan juga usaha kita di dalam menuntut ilmu agama Allah jadikan menjadi satu pemberat timbangan amal dan kebaikan kita di yaumil qiyamah, dan semoga menjadi sebab dimudahkannya kelak di yaumil qiyamah langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah tabaraka wa taala muhadaratuna hadzal yaum sanadkhulu bab ma'rifati alamatil i'rab. Insyaallah pelajaran kita di kesempatan pagi hari ini kita akan masuki bab ma'rifah alamatil i'rab, bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab. Walhamdulillahi ta'ala fil liqa'il madi laqad darasna ma huwal i'rab atau ma'rifatal i'rabi wal bina. Di pertemuan sebelumnya kita telah sama-sama membahas tentang apa itu i'rab dan apa itu al bina. I'rab maksudnya adalah perubahan harokat akhir. Jadi perubahan yang ada pada harokat akhir disebabkan karena adanya amil atau faktor yang merubah harokat akhir tersebut dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, baik itu secara zahir maupun secara tersirat atau dikenal dengan takdiran. Itu adalah i'rab. Dan kita pelajari bersama bahwasannya kata dalam bahasa Arab yang jumlahnya 3 isim fi'il huruf, ada yang kata tersebut memiliki tanda i'rab, artinya ada yang bisa berubah-ubah, mu'rab namanya, dan ada yang satu lagi namanya al-bina atau dikenal dengan mabni. Harokat akhirnya tetap dalam satu keadaan tidak berubah-ubah. Saya ulang lagi. Di pelajaran sebelumnya kita belajar yang pertama tentang apa? I'rab. Apa itu i'rab? Tentang perubahan harokat akhir disebabkan karena adanya faktor yang merubahnya.
Kemudian kita belajar al-bina. Al-bina maksudnya adalah satu keadaan yang tetap tidak berubah-ubah. Artinya harokat akhir pada satu kata tidak berubah-ubah. Itu namanya al-bina. Kemudian kita pelajari dari penulis sampaikan pada kita semua bahwasannya isim fi'il huruf ada yang masuk kepada i'rab, ada yang masuk kepada bina. Kalau dia katanya i'rab berarti namanya mu'rab. Kalau kata tersebut bina tetap dalam satu keadaan namanya mabni. Kita pelajari dan kita dapatkan dari penjelasan penulis bahwasannya isim ada yang mabni yang tetap dan ada yang mu'rab. Yang mabni jumlahnya 7 sudah kita pelajari sebelumnya. Di antaranya adalah ismul isyarah, isim mausul, domir, kemudian apa lagi? Domir, isim mausul, isim isyarah. Yang keempat af'alul khamsah, bagus sekali. Terus yang kelima ba'du dzaraf, hanya sebagian dari dzaraf saja. Kemudian ada al-adat al-murakkabah, angka yang menunjukkan 11 sampai dengan 19. Dan kemudian yang terakhir ada 7, satu lagi yaitu adalah tentang apa? Iya. Ya, seperti bagaimana yang kita bahas sebelumnya ya, bisa dilihat pada pelajaran sebelumnya. Sisanya berarti isimnya mu'rab, bisa berubah tergantung kedudukannya dalam kalimat. Adapun pada fi'il ada juga yang mu'rab, ada juga yang mabni. Kalau yang mu'rab hanya terjadi pada fi'il mudhari. Kalau yang mabni terjadi pada fi'il madi dan fi'il amr, seluruhnya mabni. Fi'il mudhari asalnya adalah mu'rab, yang mabni adalah kalau bersambung dengan nun niswah. Itu yang mabni untuk fi'il mudhari. Sisanya adalah mu'rab. Bisa berubah-ubah. Adapun untuk huruf, kalau huruf semuanya mabni. Ya, kalau huruf tidak ada yang mu'rab. Nah, sekarang penulis menyampaikan pada kita bab ma'rifati alamatil i'rab. Bab tentang mengenal tanda-tanda i'rab itu apa saja. Setelah kita sama-sama memahami definisi dan juga pembagian dari isim dan fi'il mu'rab dan mabni, penulis menyampaikan pada kita tanda-tanda i'rab itu apa saja, agar kita bisa mengetahui masing-masing dari tanda tersebut memiliki tanda apa saja dalam kaidah i'rab. Baik, qala al-musannif rahimahullahu taala. Siapa yang mau membaca gantian? Tafadhol. Kamu Harisa. Bab ma'rifati alamatil i'rab. Anwaul i'rab, beda ya? Oh, anwaul i'rab, maaf, betul. Maaf, saya salah buka. Anwaul i'rab. Ya, lihat ya, langsung saya terjemahkan ya. Baik, qala mu'allif rahimahullah, di sini penulis menyampaikan pada kita, wa aqsamuhu arba'atun. Pembagian i'rab itu ada 4. Yang pertama raf'un wa nasbun, yang kedua nasab, yang ketiga wa khafdun. Yang dimaksud khafd di sini apa? Jar. Bagus. Khafdun di sini maksudnya apa? Jar. Ini adalah istilah bagi mana? Mazhab apa ini yang khafd? Kufah. Ya, mazhab Kufah bilangnya khafd. Kalau mazhab Basra bilangnya jar. Wa jazmun. Jadi 4. Rafa, nasab, khafd atau jar, yang keempat adalah jazmun. Kemudian penulis rinci walil asma'i min zalika, dan isim mempunyai. Di sini bermakna kepemilikan.
Walil asma'i, dia majrur karena ada li ya. Dan isim-isim itu mempunyai min zalika, dari sebagian itu, sebagian 4 pembagian itu. Jadi enggak semuanya 4-4-nya milik isim, sebagiannya, maka pakai min. Min di sini bermakna at-taba'id, sebagian. Walil asma'i, dan isim-isim itu mempunyai dari itu, dari sebagian tanda-tanda i'rab itu 3. Yang pertama ar-rafa wan nasab wal khafad. Jadi isim memiliki tanda i'rab atau memiliki jenis i'rab 3. Apa saja? Rafa, nasab, khafad. Wala jazma fiha. Dan tidak ada jazm baginya atau fiha di dalamnya. Jadi antum nggak akan dapatkan isim itu majzum. Tidak ada. Tidak ada isim itu apa? Majzum. Nanti akan dijelaskan oleh pensyarah ya. Yang dimaksud dengan rafa itu asalnya dhammah. Nasab asalnya apa? Fathah. Khafad kasrah. Jazm sukun. Jadi isim itu nggak ada yang sukun. Kecuali pada isim-isim mabni. Seperti apa? Man, haza. Haza itu kan asalnya alif. Alif sukun. Tapi pada isim-isim yang bukan mabni, nggak ada isim itu dalam keadaan sukun akhirnya. Nggak akan mungkin aku dapatkan. Karena isim itu 3 kemungkinan harokat akhirnya. Kalau nggak dhammah, rafa, nasab, fathah. Kalau nggak ya terakhir adalah khafad, jar. Jazm nggak ada. Isim nggak ada yang sukun, nggak ada. Kecuali isim mabni ya, saya bilang tadi. Sedikit banget mabni itu, nggak banyak. Bisa dihafal. Baik, walil af'al, adapun untuk fi'il min zalika, adapun fi'il mempunyai dari itu, dari 3 tanda i'rab itu ar-rafa wan nasab wal jazm. Rafa dhammah, nasab fathah, jazm sukun, wala khafda fiha, ay wala jarra fiha. Dia tidak punya tanda jar. Tidak ada khafat padanya di dalamnya. Artinya kalau antum dapatkan fi'il, antum ingin tentukan harokat akhirnya apa ya? Pilihannya hanya 3. Kalau tidak dhammah, kalau tidak nasab, ini terjadi pada fi'il mudhari ya, karena kita membahas i'rab. Kalau fi'il madi sama amr, dia mabni. Fi'il mudhari di sini maksudnya tanda huruf akhirnya kalau enggak rafa, dhammah, fathah, nasab atau jazm sukun. Wala khafda fiha, tidak ada majrur. Tidak ada khafid atau makhfud pada fi'il. Jadi antum nggak akan dapatkan fi'il itu apa? Majrur. Nggak ada. Makanya nggak boleh setelah huruf jar itu fi'il, ikhwan. Nggak akan antum dapatkan. Setelah huruf jar, fi, min, ala tulisnya fi'il, nggak akan mungkin terjadi. Tidak akan ada. Antum baca di Al-Quran, di hadis, di mana huruf jar setelahnya fi'il, nggak mungkin. Karena huruf jar itu menjadikan apa? Majrur. Pasti kalau mau setelahnya, setelah huruf jar fi'il harus ditambahkan an. An itu yang menjadikan fi'ilnya bermakna masdar. Fi an gitu, min an, li an gitu. Pasti harus ada baca. Nggak mungkin ada huruf jar setelahnya fi'il. Kenapa? Karena fi'il itu nggak ada yang majrur. Nggak ada yang majrur. Dan setelah zorof, amama, ba'da, qobla, tidak mungkin fi'il juga. Kenapa? Karena zorof itu menjadikan setelahnya majrur. Nggak mungkin. Pasti kalau ada ba'da an qala, qobla an kataba, atau qobla an yaktuba, pasti ada annya. Nggak mungkin langsung fi'il. Kenapa sebabnya? Pasti mansub, betul. Kenapa? Karena fi'il itu nggak boleh kasroh, itu sebabnya. Makanya nggak mungkin setelah zorof atau huruf jar setelahnya fi'il. Itu nggak akan ada. Karena fi'il itu nggak punya tanda majrur. Fi'il itu hanya rofa, nasab, jazm. Paham ini ya? Saya ulang kembali. Tanda i'rab itu ada 4. Rofa, dhammah, nasab, fathah, khafat, kasroh, jazm, sukun. Isim punya 3. Rofa, nasab, jar. Fi'il punya 3. Rafa, nasab, jazm, enggak punya khafat.
Iya, jadi 4 itu dibagi-bagi. Dua-duanya isim dan fi'il punya nasab dan rafa, tapi satunya nggak punya. Isim hanya punya jar, nggak punya jazm. Fi'il punya jazm, nggak punya khafat atau nggak punya jar. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat penjelasan dari pensyarah kitab ini ya, pensyarah hafizahullahu ta'ala. Tafadhol, dilanjutkan Pak. Asyarhu. Cukup dulu, barakallahu fik. Lihat syarah. Syarah itu penjelasan. Ba'daan. Saya bilang tadi kan? Tuh, zakaro fi'il. Gak mungkin langsung ba'da zakaro. Gak mungkin. Zakaro itu fi'il, menyebutkan artinya. Setelah ba'da, langsung gak bisa dia. Karena ba'da itu menjadikan apa? Majrur. Makanya ada an. Ba'daan zakarul musannifu. Gak boleh langsung fi'il setelah huruf. Harus pakai an dulu. Ba'daan gitu. Ba'daan zakarul musannifu. Setelah penulis menyebutkan, musannif penulis menyebutkan ta'rif al-i'rabi, pengertian i'rab. Ta'rifa dia fathah mansub sebagai maf'ulun bihi dari kata zakara. Zakara artinya apa? Menyebutkan. Menyebutkan apa? Ta'rif al-i'rabi, pengertian i'rab. I'rabi majrur sebagai mudhofun ilaih. Paham ini ya? Musannifu marfu sebagai fa'il. Setelah penulis menyebutkan penjelasan atau pengertian i'rab, syara'a fi bayani anwa'ihi. Penulis mulai menjelaskan kepada kita tentang anwa'ihi, macam-macamnya. Wa hiya arba'atu anwa'in, dan dia ada 4 macam. Dilanjutkan. Ahaduha. Mawadi'u. Nah, cukup dulu. Barakallahu fik. Kemudian menjelaskan pada kita ya, yang dimaksud dengan tadi rafa, nasab, khafat, jazm itu apa? Ahaduha, yang pertama adalah rafa. Rafa itu wa alamatuhul asliyatu, tanda asli pada rafa itu dhammah. Tanda asli. Hal ini menunjukkan pada kita ikhwan wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, bahwasannya tanda rafa itu ada yang tidak asli. Jadi ada yang tandanya bukan dhammah. Namanya nanti alamatul i'rab far'iyah. Jadi kalau antum ditanya apa tanda rafa itu? Tanda rafa itu kalau aslinya apa? Dhammah, tapi ada beberapa isim dan fi'il tanda rafanya bukan dhammah. Berarti kalau bukan dhammah dia bukan asli. Namanya fara', cabang. Nah, nanti akan dijelaskan pada bab berikutnya oleh penulis. Masing-masing tanda i'rab itu ternyata tidak hanya dhammah saja. Ada yang tandanya alif, ada yang tandanya dengan subutun nun, adanya nun. Ada yang tandanya dengan waw dan sebagainya, nanti insyaallah. Tapi intinya apa? Tanda aslinya itu apa kalau rafa? Dhammah. Nanti antum akan lebih paham insyaallah taala. Baik, kemudian asani an-nasab. Yang kedua adalah nasab. Wa alamatul asliyatu fathah, dan tanda aslinya adalah fathah. Jadi kalau antum dengan mansub nasab berarti tanda aslinya fathah. Tapi ada beberapa isim dan fi'il tanda nasabnya bukan dengan fathah. Berarti kalau bukan dengan fathah itu di luar asal, itu dihafal. Insyaallah nanti ada kita dapatkan insyaallah. Asalisu al-khafd, adapun yang ketiga apa? Al-khafdu. Khafdu itu alamatul asliyah kasrah. Tanda aslinya apa? Kasrah. Berarti kalau bukan kasrah, tanda fara'nya, cabangnya insyaallah kita akan lihat bismillah. Ar-rabi'u al-jazmu, yang keempat adalah jazm, wa alamatul asliyah sukun, dan tanda aslinya adalah sukun. Wa likulli wahidatin min hadzal alamatil asliyah mawadi'.
walikulli wahidin min hadzal alamatil asliyah. Dan setiap salah satu dari tanda-tanda asli ini, gitu terjemahnya ya. Walikulli wahidatin, dan setiap wahidah salah satu min hadzal alamatil asliyah dari tanda-tanda asal ini, mawadi'u, memiliki beberapa tempat atau memiliki beberapa keadaan. Jadi kita bisa tahu kenapa ini rafa, kenapa ini nasab, kenapa ini jar, itu tergantung keadaannya. Tergantung apanya Pak? Tergantung keadaannya. Saya ulang lagi. Kita bisa tahu ini isim atau fi'il, rafa, mansub atau majrur tergantung keadaan atau kedudukan kata itu dalam kalimat. Nah, penulis menjelaskan pada kita mawadi'uhu, keadaan-keadaannya. Fa'ammad dhammatu, silakan dilanjut. Hasan, barakallahu fiik. Kemudian penulis menjelaskan pada kita, fa'ammad dhamma, adapun tanda dhamma, fatakunu alamatan lirraf'i fil ismi. Maka dhammah itu terjadi, atau saya ulang lagi, fatakunu, maka dhammah itu menjadi alamatan lirraf'i, tanda untuk rafa fil ismi wal fi'lil mudhari, di dalam isim dan fi'il mudhari. Jadi dhammah itu salah satu tanda rafa terjadi pada apa? Isim dan fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, yakhluqullahu. Lihat, yakhluqullahu, yakhluqu fi'il mudhari. Apa itu yakhluqu? Menciptakan, menciptakan. Fa yakhluqu fi'lun mudhari'un marfu'un. Lihat kata penulis, kata yakhluqu itu adalah fi'lun mudhari marfu'un. Kenapa kok marfu'? Litajarrudihi, karena kosongnya dia. Tajarrud itu kosong, tidak dimasukkan apa-apa. Li itu li sababiyah, di sini li untuk lam ta'lil, litajarrudihi, karena kekosongannya dia. Artinya fi'il itu kosong. Anin nasibi wal jazimi, dari huruf-huruf yang menasabkan. Jadi nasib itu adalah sesuatu yang menasabkan. Wal jazimi, dan dari sesuatu yang menjazmkan. Jadi gini ikhwan dan akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bisa tahu kalau fi'il mudhari itu marfu, tandanya adalah kalau tidak ada sebelumnya huruf-huruf yang menasabkan ataupun yang menjazmkan. Antum udah pernah belajar kan bahasa Arab sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Apa salah satu tanda yang menunjukkan fi'il mudhari jadi mansub? Satu aja. An, bagus sekali, an. Berarti kalau ada an, fi'il mudhari jadi mansub. Tapi kalau nggak ada an dan teman-temannya yang menjadikan mansub, berarti fi'il mudhari asalnya dhammah. Apa yang menjadikan jazm fi'il mudhari? Ada yang masih ingat huruf? Hah? Lam, bagus. Lam, lamma dan sebagainya. Nanti kita akan belajar tuh huruf-huruf apa aja yang menjazmkan mudhari. Di antaranya lam, di antaranya lam. Kalau tidak ada huruf-huruf nasab, tidak ada huruf-huruf jazm, gampang kalau mudhari itu. Lihat aja sebelumnya ada huruf gak? Kalau nggak ada sebelumnya huruf, fi'il mudhari itu asalnya dhammah, begitu. Rafa. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahiratu ala akhirih, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak di atas akhirnya. Saya tanya sama antum, yakhluqu sebelumnya ada huruf gak? Nggak ada. Berarti asal fi'il mudhari itu dhammah karena tidak ada huruf nasab dan jazm. Walafzul jalalah, dan tanda lafaz jalalah Allah ismun marfu'un, dia adalah isim yang marfu',
li'annahu fa'ilun, karena dia adalah fa'il. Fa'il itu artinya pelaku dari kata yakhluqu. Yakhluqu menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Dan fa'il itu marfu. Wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah. Dan tanda rafa'nya adalah apa? Dhammah yang tampak. Jadi kita bisa dapatkan fi'il mudhari dan isim itu tandanya ya rafa'nya asalnya adalah dengan nun. Maksudnya saya ulangi, rafa itu ada pada isim dan fi'il dengan contoh yakhluqu Allahu. Yakhluqunya dhammah, Allahnya dhammah marfu'an. Baik, dilanjutkan. Wa ammal fathatu. Wa ammal fathatu fatakunu alamatan min nasbi fil ismi wal mudhari nahu qawlihi ta'ala lan tujizallaha fa lan tujizallaha. 6. Fanujiza fi'lun mudhari'un mansubun lidukuli harfin nasbi alaihi wa huwa lan wa alamatul nasbihi al-fathatu dhamiratu ala akhirihi wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban wal lafzul jalalati ismun mansubun ala taqdimi wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Ahsan, masyaallah, jamil. Wa amal fathatu, adapun fathah fatakunu alamatan lin nasbi fil fi'li wal fi'lil mudhari. Fathah itu terjadi fathah itu menjadi tanda nasab bagi isim dan fi'il mudhari. Jadi rafa dan nasab atau fathah dan dhamma itu ada pada isim dan fi'il. Nahwu qaulihi ta'ala, misalnya adalah firman Allah Ta'ala, lan nu'jizallaha. Nu'jiza itu fi'il mudhari dari kata a'jaza yu'jizu. Nu'jiza harful mudhari'ahnya adalah nun. Ya. Nu'jiza artinya menyia-nyiakan. Dingin ya Pak ya? Nu'jiza. Wala nu'jizallaha. Maksudnya sih bukannya nu'jiza, kami tidak akan dapat lari dari Allah. Nu'jizallaha. Wala nu'jiza, tidak akan bisa mengalahkan Allah, tidak akan bisa lari dari Allah. Begitu ya, la nu'jizallaha dalam surat Al-Jin ya. Saya lupa ayatnya. Wala nu'jizallaha. Ayat 12 sampai surat Al-Jin ayat 12. Ada di bawahnya ya, ada di footnote. Di footnote Al-Jin ayat 12, maksudnya lanjutannya itu, ayat lanjutan wala nu'jizallaha. Saya lupa. Baik, bisa lihat nanti di Al-Qur'annya nu'jizallah. Nah, lihat pada kata nu'jiza, fa nu'jiza fi'lun mudhari'un mansub. Nu'jiza di sini apa? Fi'il mudhari' mansubun. Kan akhirnya apa? Fathah kan? Mansub. Kenapa mansub? Lidukhuli harfin nasbi alaih. Karena kemasukan huruf nasab atasnya. Apa huruf nasabnya di sini? Lan. Wa huwa lan. Itu adalah lan. Lan itu adalah wa huwa lan, dan dia adalah lan. Kalau ada lan, fi'il mudhari pasti jadi mansub, jadi fathah. Tapi kalau tadi yakhluqu, ada lannya enggak? Enggak ada, makanya dhammah. Ini nu'jiza akhirnya fathah mudhari'nya karena ada lan. Lan itu adalah huruf yang menasabkan mudhari'. Wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu ala akhirih. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak di akhirnya. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Dan pelaku dari nu'jiza kami tidak lari. Kaminya mana? Dhamirun mustatirun wujuban. Dhamir yang tersembunyi wajib. Karena kita tidak boleh bilang nu'jiza, na-nya itu adalah dhamir nahnu, bukan. Nah, di sini adalah sebagai huruful mudhari'ah. Harful mudhari'ah. Ajaza atau ajiza di sini fiilnya. Kalau ditanya mana fa'ilnya, kita bilang fa'ilnya dhamirun mustatir, dhamir yang tersembunyi.
wajib nggak kelihatan di sini, tapi mengandung makna tersirat, ada kami. Walafdzul jalalati, dan lafaz jalalah Allah ismun mansubun ala ta'zim, isim yang mansub ala ta'zim, untuk menunjukkan makna pengagungan, ala ta'jim, ala ta'lim, pengagungan. Sebetulnya di sini bisa kita bilang nu'jizallaha, Allah sebagai isim mansub, sebagai apa? Maf'ulun bihi. Bisa maf'ulun bihi. Wa alamatun nasbihi al-fathatu zahirah, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak. Jadi kita lihat pada kata lafaz Allah, asalnya kan yakhluqullahu gitu ya, Allahnya dhammah. Karena nu'jizallaha berubah jadi fathah karena Allahnya di sini kedudukannya dalam keadaan mansub sebagai maf'ulun bihi, atau di sini dibilang ala ta'zim, untuk menunjukkan makna pengagungan. Baik, ini diantara yang menyebabkan isim dan fi'il menjadi nasab ya, fi'il dan isim menjadi nasab. Baik, gantian ya yang baca kasrah. Fadal. Wa ammal kasratu fa hiya alamatun lil khafdi. Nah. Wa yahtasu al-khafd bil ismi. Wa yahtassul khafdu bil ismi. Wa yahtasul khafdu bil ismi. Nahu qawlihi ta'ala amanna billah. Wa lafzul jalalati ismun majrurun li dukhuli harfil jarri alaihi wa huwa alba wa alamatul jarrihi al-kasratu fi akhirih. Nah, barakallahu fiik akhi, masyaallah. Kemudian yang ketiga kasrah, contohnya ya. Tadi kan sudah tuh rofa, nasab, sekarang kasrah yang ketiga contohnya. Wa hiya alamatun lil khafdi, dan dia adalah merupakan tanda lil khafat, tanda jar. Khafat itu untuk kufah ya, jar, khafat sama dengan jar. Wa yakhtassul khafdu bil ismi, dan khafat itu yakhtassu, khusus, hanya khusus ada pada isim saja. Nahwu qaulihi ta'ala, misalnya firman Allah Ta'ala amanna billahi. Sekarang billahi, Allahnya kasrah. Kenapa Allahnya kasrah? Karena huruf jarnya bi. Paham ya? Yang pertama yakhluqullahu, Allahnya dhammah karena fa'il. Tadi contoh yang kedua falan nu'jizallaha, Allahnya fathah karena maf'ulun bihi. Yang ketiga amanna billahi, Allahnya kasrah karena ada huruf jar bi. Lihat di sini. Falafdzul jalalati ismun majrur. Amanna artinya kami beriman. Billahi kepada Allah. Falafdzul jalalati ismun majrurun, dan lafaz jalalah pada ayat firman Allah di sini adalah isim majrur. Kenapa majrur? Lidukhuli harfil jarri alaihi, karena dimasuki oleh huruf jar padanya, atau karena huruf jar masuk padanya. Wa huwal ba'u, dan huruf jar itu adalah ba, wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya adalah al kasratu fi akhirih, kasrah di akhirnya. Baik, dilanjutkan yang keempat, Pak Wardi, amma sukun, muter aja ya bacanya. Pak Wardi sekarang Iqra. Sukun Pak Wardi. Yalid ya, wayulat fi'lun mudhari'un majzum. Nah, lidukhuli harfil jazmi alaihi wa huwa lam wa alamatul jazmihi sukun. Iya, wa alamatu jazmihi as-sukun. Barakallahu fik, ahsan. Yang ketiga adalah sukun. Wa huwa alamatul lil jazmi, dan sukun itu adalah sebagai tanda untuk jazm. Kalau sukun jazm. Wa yakhtassul jazmu bil fi'lil mudhari'u, dan jazm itu hanya khusus
ada pada fi'il mudhari. Jadi antum kalian belajar di sini ya, penggunaan yahtassu itu khusus pakainya bi. Antum bilang hadza ta'am yahtassu bil ustaz. Makanan ini khusus buat ustaz. Hadzal kitab yahtassu bi. Buku ini khusus buat saya. Hadzal makan yahtassu bi Syekh Man misalnya. Khusus buat Syekh siapa. Yahtassu pakainya bi gitu ya. Jazm itu khusus untuk fi'il mudhari. Nahwu qaulihi ta'ala, ya contohnya firman Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Yalid itu fi'il mudhari dari kata walada, melahirkan artinya walada. Mudhari'nya yalidu. Betul. Harusnya yalidu. Tapi di sini kenapa yalid dengan sukun bukan yalidu? Walada madinya. Yalid itu mudhari, yalidu. Kenapa dunya nggak didomahkan? Yalid sukun. Ada lamnya. Asalnya kan yalidu, tapi karena ada lam, lam itu menjazmkan mudhari. Makanya mudhari'nya sukun. Lam yalid. Artinya dia tidak beranak. Tidak melahirkan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu tidak melahirkan. Ya, tidak melahirkan. Walam yulad, enggak ada Tuhan Bapa. Anaknya Isa alaihissalam. Bukan. Allah nyatakan lam yalid, tidak beranak. Walam yulad. Yulad itu adalah bentuk fi'il mudhari' mabni lil majhul. Kita udah belajar kan, fi'il mudhari' ada yang mabni lil ma'lum, ada yang mabni lil. Kalau yalid itu yang melahirkan, kalau yulad yang dilahirkan. Bedanya ya, saya berikan contoh lagi biar antum ingat. Yaktubu, apa arti yaktubu? Menulis. Kalau yuktabu, yang ditulis. Iya, ada kata kerja pasif, kata kerja aktif. Sama dengan bahasa kita. Membaca, dibaca. Memukul, dipukul. Caranya bagaimana? Domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhirnya. Kalau yaktubu, domahkan awalnya, jadi yuktabu, jadi ditulis. Betul. Yakulu, memakan. Berarti kalau dimakan, yukal. Bagus sekali. Yukal, dimakan. Lagi ya. Contoh. Yaqra'u, membaca. Yang dibaca, yuqra'u. Domahkan awalnya, fathahkan sebelum akhirnya. Itu cara dalam bahasa Arab merubah kata kerja pasif menjadi kata kerja aktif menjadi kata kerja pasif. Me jadi di. Nah, di sini yalid itu yang melahirkan. Kalau yulad yang dilahirkan. Jadi Allah itu enggak melahirkan dan tidak dilahirkan. Jadi Allah juga enggak punya ayah, enggak punya ibu. Dan Allah itu bukan pula yang melahirkan. Jadi Allah itu esa satu-satunya. Ya. Allah menjelaskan tentang sifatnya. Allah itu lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak pula dilahirkan. Kalau dalam bahasa kita dijemah, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak, ini jelas sekali ya. Kalau dalam Al-Quran jelas keesaan Tuhan kita. Tidak seperti orang Nasara, satu dari yang tiga. Nggak jelas. Apa maksud satu dari yang tiga? Nah, ini jelas satu kalau kita esa. Allah itu satu. Nah, sekarang yuladu asalnya doma harusnya yuladu. Kenapa di sini sukun? Karena ada lamnya. Lam itu menjadikan fi'il mudhari menjadi sukun. Paham ya? Baik. Nah, menjadikan sukun itu hurufnya selain lam banyak ya. Cuma kita baru dapatkan di sini apa? Lam. Nanti ada pembahasan khusus tentang itu. Lam yalid wa lam yulad. Kata penulis fakullun min yalid wa yulad, setiap dari kata yalid dan yulad adalah fi'lun mudhari'un majzum, fi'il mudhari' yang jazm lidukhuli harfil jazmi alaihi, karena huruf jazm masuk kepadanya, wa huwa lam. Jadi kalau ada lam pastikan deh fi'il mudhari' pasti jadi majzum, nggak mungkin nggak, itu udah hukum pasti.
Kalau ada lam, kalam itu menjadikan jazm. Wa alamatu jazmihi sukun, dan tanda jazmnya adalah sukun. Ya, dilanjutkan Pak Surip. Wa hasilu ma sabaqa fil asma'i. Naam. Wa anal khafdha khasun wal jazma khasun asan. Barakallahu fiik, Pak. Wa hasilu ma sabaq, kesimpulan itu hasil itu. Bahasa kita, Pak, sama hasil itu hasil. Ikhwan wa akhwat ya, sama hasil itu sama hasil. Wa hasil itu sama. Dan hasil dari penjelasan tadi semuanya, kesimpulannya sabaqo itu yang telah berlalu. Wa hasilu ma sabaq, dan hasil apa-apa yang telah disebutkan sebelumnya gitu. Jadi kalau bahasa kita, jadi kesimpulannya gitu ya. Kesimpulan dari penjelasan di atas, annar raf'a wan nasba mushtarakun, bahwasannya anna itu bahwasannya raf'a wan nasba, rafa dan nasab dia jadi fathah karena ada anna itu menasabkan isim. Bahwasannya rafa dan nasab mushtarakun, dia bersyarikat, ada sama pada isim fil asma'i wal af'al. Paham ya? Jadi kesimpulan penjelasan di atas, nasab dan rafa itu ada atau mushtarakun, berserikat, terdapat pada isim dan fi'il. Wa annal khafda khasun bil asma, dan bahwasanya khafat khusus untuk isim. Wal jazma khasun bil af'ali, dan jazm itu hanya khusus ada pada fi'il. Ini adalah kesimpulannya ya tentang tanda i'rab atau macam-macam i'rab. Kata penulis ada rafa, nasab, khafat dan jazm. Rafa dan nasab ada pada isim dan fi'il, jazm pada isim jazm pada fi'il, sedangkan khafat hanya khusus pada isim saja. Nah, nanti akan dijelaskan lebih jauh tentang tanda-tandanya apa saja ya dari penulis hafizahullahu taala. Baik, min huna sampai sini ada yang mau ditanyakan? Fal yatafaddal. Jadi paham ya? Baik, pembahasan kita tentang i'rab, penjelasannya dan tandanya sampai sini selesai. Ya, nanti akan jelaskan oleh penulis apa saja tanda-tanda masing-masingnya, insyaallah lebih rinci setelah ini. Ada mau ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada, kita masuk ke latihan tamarin. Mudore bisa doma, bisa fathah, bisa sukun. Ya, tergantung ada huruf sebelumnya enggak. Ashtari. Ya, ashtari karena ada huruf penyakitnya ya. Tapi kalau ada lan berubah, lan ashtariya. Tertawa dohika yadhaku, ana adhaku, pakai ka-nya didomahkan, adhaku. Baka yabki, yaitu karena memang hurufnya berpenyakit. Iya, enggak, tanda-tandanya beda-beda. Kalau ada yang berpenyakit, maka nanti tanda rofanya bisa disembunyikan, bagaimana yang sebelumnya. 6. Kita masuk ke latihan ya, tamarin, latihan. Istakhrij al-asma' al-mu'rabah wal asma' al-mabniyah min qawlihi ta'ala. Istakhrij. Apa makna istakhrij? Keluarkanlah isim-isim mu'rabah yang mu'rab wal asma' al-mabniyah, dan isim-isim yang mabni min qawlihi ta'ala, dari firman Allah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Saya terjemahkan dulu ya. Falyabudu,
Lamnya ini adalah sebagai lamul amr, lam perintah. Karena amr itu kan hanya terjadi pada apa? Mukhatab saja. U'budu. Tapi kalau misalnya pada ghaib kita butuh lam namanya. Lamnya namanya lamul amr. Falyabudu. Maka hendaklah mereka menyembah Rabba hadzal bait, Rabb pemilik rumah ini. Alladzi at'amahum min ju'in, yang mana Allah yang pemilik rumah ini, itu rumah Ka'bah ini adalah yang telah memberikan mereka makan. At'amahum min ju'in. Ju'in itu apa? Dari rasa lapar. Dialah Allah yang memberikan mereka makanan dari rasa lapar. Wa amanahum min khauf, dan telah memberikan pada mereka keamanan min khauf, dari apa? Dari rasa takut. Nah, pada ayat ini antum keluarkan mana isim mu'rab dan mana isim yang mabni. Baik, kita udah belajar ya di pertemuan sebelumnya, ini terkait dengan sebelumnya. Isim mabni ada 7, isim isyarah dan sebagainya, domir. Pokoknya kalau selain dari 7 itu, sisanya isimnya mu'rab. Ada dalam footnote di halaman, biar antum lihat. Kemarin nggak ada yang nggak masuk ya. Ada di halaman 26. Ada di halaman apa? Ada di halaman 26. Lihat situ ya. Isim-isim yang mabni itu apa saja? Domir, isim mausulah, isim mausul, isim istifham, kata tanya, isim isyarah, kata tunjuk, asmaul af'al, isim fi'il, isim bermakna fi'il, asmaul syarat, isim syarat, ba'da zuruf. Berarti sisa dari itu isimnya semuanya mu'rab. Sisa dari 7 itu mu'rab. Baik, sekarang antum cari kira-kira mana yang mu'rab, mana yang mabni. Mana yang mu'rab, mana yang mabni. Silakan dari Pak Muhari. Cari yang antum ambil satu. Misal contoh di sini ya, Rob. Robbun itu mu'rab. Kenapa? Karena bukan salah satu dari yang 7. Bukan salah satu dari yang 7. Ya kan? Dia bukan isim isyarah, bukan isim mausul. Dia fathah karena sebagai maf'ulun bihi, robba. Kita bilang robba di sini adalah isim mu'rabah. Kemudian domir wawu jamaah min fal ya'budu. Wawu itu domir jamaah, wawunya domir. Dia isim mabni. Kenapa? Karena domir itu mabni. Baik, haza masuk mana? Haza masuk mabni sahih. Kenapa mabni? Karena isim isyarah. Al-bait mu'rab. Ya, lihat tandanya kasrah. Al-baiti. Ya, al-bait. Allazi mabni. Kenapa mabni? Isim mausul. Isim mausul, bukan isyarah. Isyarah yang haza tadi. Isim mausul atas sambung. At'amahum, at'ama itu fi'il madi ya. Kita masuk ke humnya. Hum, mereka. Domir. Mabni atau mu'rab? Mabni, bagus. Min ju'in, ju'in isim, kelihatan karena sebelumnya huruf jar dia bertanwin. Semua kita masuknya mabni atau mu'rab? Mu'rab. Ju'in, lihat tandanya kasrah dan dia bukan salah satu dari yang 7. Wa amanahum, wa itu huruf, amana fi'il, hum. Domir. Mabni atau mu'rab? Mabni. Min khauf, minnya huruf jar, khauf isim. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Khauf, lihat tandanya majrur, kasrah. Jadi cara mengenal dia mabni atau mu'rab atau hafalkan saja mabninya. Sisanya lihat tanda-tanda isimnya. Al-bait isim karena ada alif lam. Alif lam itu menunjukkan isim, ya kan? Kita bilang mu'rab, lihat tandanya kasrah di akhirnya, ya.
karena dia sebagai mudhofun ilaih. Dia badal dari haza. Hazanya mudhof ilaih. Robba hazal bait. Min ju'in lapar, wa amanahum min khauf. Khauf artinya takut. Baik. Kemudian kita masuk soal berikutnya. Amu'rabatun amamniyatun kalimatu qaumin fi qaulihi ta'ala. Apakah mu'rab atau mabni pada kata qaumun fi qaulihi ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin ma'a bayani sabab. Ma'a bersama bayan menjelaskan as-sabab, sebabnya itu apa. Lihat pada firman Allah ini, ikhwan, pada ayat dalam firman Allah ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun, janganlah satu kaum itu yaskhar min qaumin. Apa arti yaskhar di sini? Ada ingat? Jangan apa? Mencela, ya, atau mengejek. Jangan mengejek satu kaum pada kaum yang lain. Asa an yakunu khairum. Jadi orang yang diejek, orang yang dicela itu lebih baik dari dia. Ya kan begitu ya. Kadang orang mengejek orang karena sifatnya atau akhlak atau dalam fisiknya yang buruk. Namun ternyata sifat yang lainnya itu lebih baik dari dia. Wala yaskhar qaumun min qaumin. Dalam soal ini menanyakan pada kita kata kaum. Lihat ada kaum kan di sana? Qaumun min qaumin. Itu isinya mu'rab atau mabni? Mu'rab. Ma'a bayani sabab. Uzkur mas sabab. Sebabkan sebabnya apa? Kenapa dia mu'rab? Bilugha Arabiyah. Bahasa Indonesia enggak bahasa Indonesia? Fadhal. Sebabnya bukan itu. Ma'a bayani sabab. Bukan karena fa'il, bukan. Maksud saya pertanyaannya qaumun jadi qaumin gitu kan? Antum bilang dia isimnya mu'rab kan, bukan mabni. Sebabnya apa? Apa sebabnya? Sesuai dengan definisinya. Bagus, itu dia jawabannya. Karena qaumun harokat akhirnya berubah. As-sabab taghayyuru awakhiri harakati hadhil kalimah. Sebabnya adalah karena perubahan akhir kata ini. Lihat, asalnya qaumun jadi qaumin. Pasti ikhwan, kalau ada harokat isim merubah dari satu kondisi dhamma menjadi fathah jadi fathah, pastikan berarti kata tersebut itu dia sebabnya. Atau sebab kedua, apa sebabnya? Sebab keduanya, jawabannya karena kata qaumun bukan termaksud pada jenis-jenis isim mabni. 7 itu. Benar kan? Kan gampang cara mencari ini mabni atau mu'rab. Tinggal sebutkan aja apa kan ada gak termasuk dari yang 7. Kalau tidak ada berarti sisanya mu'rab. Dia isim isyarah qaumun? Bukan. Isim syarat? Bukan. Isim mausul? Bukan. Domir? Isim istifham kata tanya? Isim fi'il? Isim menunjukkan fi'il? Sebagian zorof? Bukan. Berarti kalau bukan salah satu dari 7 itu dia mu'rab. Cuma yang lebih jelas tadi ya, harokat akhirnya berubah dari satu kondisi dhammah menjadi kasrah, menunjukkan bahwasannya kata qaumun adalah isim mu'rab bukan mabni. Terakhir, amu'rabatun amabniyatun kalimatu allazi fi qaulihi ta'ala. Apakah mu'rab atau mabni pada kata allazi fi qaulihi ta'ala di dalam firman Allah Ta'ala? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim ma'a bayanis sabab, dengan disertai penjelasan sabab. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, bagaimana pendapatmu? Ra'aita, pendapatmu. Alladzi, tentang orang yang yukadzibu bid-din. Yukadzibu mendustakan. Kalau kaziba berdusta, yukadzibu mendustakan. Mendustakan agama, biddin, pakainya bi. Jadi kalau antum bilang haza fulan ini mendustakan kabar saya, kita bilang haza fulan yukadzibu bil khabari, pakai bi dia, bantuan bi, bil khabar,
pakai bi. Oh, dia mendustakan saya. Hazar rajul yukadzibu bi, pakai bi. Dia mendustakan saya, bi. Orang-orang kafir mendustakan Nabi kita Muhammad. Al-kafir yukadzibul kafiruna bin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi bi di sini sebagai ba li ta'diyah. Ba yang bermakna untuk menyambungkan fiil agar bisa membutuhkan mudhari. Yukadzibu bid-din. Apa pendapatmu tentang orang yang mendustakan agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah dia, orang yang mendustakan itu adalah orang yang yad'ul yatim. Apa tuh? Menyia-nyiakan anak yatim. Dilanjutkan sama Allah sifat-sifatnya orang kafir itu berdasarkan agama, enggak percaya pada hari kiamat. Ad-din di sini maksudnya apa? Bisa agama, bisa hari kiamat. Orang enggak percaya pada hari kiamat, ya dia bebas sesuai hatinya. Karena dia merasa tidak akan ada hari pembalasan. Tapi kalau orang yang percaya dengan hari akhir, dia akan berbuat baik. Kenapa, Pak? Karena dia yakin amalan baiknya kelak di yaumul kiamah akan menjadi penolong buat dia untuk Allah masukkan dia dengan hal itu, dengan rahmat Allah, Allah masukkan dia ke dalam surganya dengan sebab, ya, salah satu sebabnya adalah melakukan amal baik. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang-orang berdasarkan agama itu adalah orang yang yad'ul yatim, yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjutannya apa? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menyeru orang untuk memberi makan pada orang miskin. Ngasih aja, jangankan ngasih, merintahin orang, menyeru orang, dia nggak punya tapi ayo berikan makanan, itu aja enggak. Iya. Apalagi ngasih, motivasi orang buat berbuat baik aja enggak. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Lanjutannya dibaca sendiri ya. Baik. Lihat pada firman Allah, ara'aital ladzi dan fazalikal ladzi. Nah, kata allazi lihat pada dua ayat ini, allazi ya, lihat ya. Ini kedudukannya berbeda nih dalam satu ayat dengan ayat yang kedua. Itu berbeda. Saya sebutkan ya, ra'aita itu fi'il fa'il, ra'anya melihat dengan akal, karena ra'a itu bisa ra'a ru'iyah mata, atau ra'yun artinya ada akal, pikiran, pendapat. Itu ra'yun. Apa pendapatmu tentang orang yang, berarti allazi sebagai maf'ulun bihi. Maf'ul bihi itu apa, Pak? Mansub. Fazalikal ladzi, pada ayat yang kedua fazalikal ladzi, allazi yang kedua di sini kedudukannya adalah sebagai khobar, zalika sebagai mubtada, ya, sebagai mubtada. Mubtada khobar tandanya apa? Marfu, mansub, majzum. Marfu. Berarti allazi yang pertama mansub, allazi pada ayat kedua marfu. Ada perbedaan enggak harokat akhirnya? Allazi. Ada perbedaan enggak? Harokatnya perbedaan enggak? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti maksudnya mabni atau mu'rab? Mabni. Berarti jawaban kita allazi itu adalah isim mabni. Sebabnya kenapa? Luzumu halatin wahidatin. Karena melazimkan tanda satu keadaan saja. Allazi tetap tidak ada fathahnya, tidak ada kasrohnya. Dia tetap mabni di atas sukun. Padahal harusnya kalau allazi dalam keadaan dalam ayat ini yang pertama sebagai maf'ulun bihi, harusnya kita bacanya apa? Ara'aital laziya. Gitu kan? Kan maf'ul bihi itu kan fathah. Harusnya ara'aital ladziya yukadzibu bihi. Tapi allazi tetap sukun. Pada ayat firman Allah di ayat yang kedua harusnya fazalikal ladziyu. Cuma yu-nya enggak mungkin ya, karena ya itu enggak akan mungkin menerima harokat kalau dalam keadaan dhammah karena ada apa namanya? Siqal, berat. Tapi pada allaziya maf'ulun bihi harusnya bisa fathah. Tapi kenapa enggak fathah di sini? Jawabannya adalah karena allazi itu mabni di atas sukun. Jadi jawabannya allazi, jawabannya termasuk dari isim mabni. Baik ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, ini karena ada hajatan ya di luar. Kayaknya kita sampai sini dulu aja ya, insyaallah taala. Ya Pak Surip ya, Pak Wardi ya. Karena di luar ada hajatan juga ya. Kayaknya musiknya bentar lagi, enggak lama lagi. Udah kecilin ya. Karena udah lewat 1 jam. Mau hajatan. Ini dekat kebetulan ya ikhwan dan ikhwat yang dari ikut jarak jauh ya.
Qadarullah kebetulan ada ini hajatan di dekat sekali dengan masjid, hanya beda 3 rumah ya. Hajatan ya, dan ada musiknya juga yang lumayan sedikit keras ya, bisa masuk ke musola. Jadi sudah kita minta alhamdulillah untuk 1 jam ya. Udah lewat ini sejam, ternyata sudah mulai menyalakan lagi musiknya. Jadi mohon maaf pertemuan kita hari ini tidak bisa dilanjutkan ke pembahasan berikutnya ya. Pembahasan lainnya nanti tentang tanda-tanda i'rab secara terperinci ya, tapi sebelumnya akan dijelaskan dulu tentang isim berdasarkan dari sisi adatnya seperti apa. Untuk lebih lanjutnya nanti insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya biidznillah taala. Semoga Allah mudahkan kita semua dalam keadaan sehat, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita penjagaan dan istiqomah terus dalam agamanya, dalam berkhidmah dalam agamanya, dan Allah berikan pada kita semangat senantiasa dalam menuntut ilmu syar'i, dan Allah mudahkan kita dalam menggapainya. Dan semoga ya, semangatnya kita dalam menuntut ilmu ini kelak di yaumil qiyamah menjadi sebab dimudahkannya langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya pahala yang paling besar dapatkan oleh seorang hamba Allah yaitu apa? Ketika dia melakukan ibadah menuntut ilmu agama. Li'annahu la ya'daluhu syai'un. Karena menuntut ilmu agama pahalanya tidak ada yang bisa mengalahkan sesuatu apapun dari pahala ibadah sunnah. Liman sahhat niyatuhu. Yang demikian itu dapatkan bagi siapa saja yang niatnya itu benar. Insya Allah mudah-mudahan ya kita benar ikhlas karena Allah, dan mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan pahala yang besar si Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Syafi'i mengatakan apa? Talabul ilmi afdalu min salati an-nafilah. Dalam riwayatnya fi salatil lail. Menuntut ilmu itu lebih banyak pahalanya, lebih besar pahalanya daripada apa? Daripada salat malam. Ya, insya Allah taala mudah-mudahan pertemuan kita dan perkumpulan kita dalam majelis ilmu ini dicatat oleh Allah menjadi pahala yang memberatkan timbangan amal kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga menjadi hujjah penolong buat kita semua di yaumil qiyamah. Kita bisa dengan itu dimudahkan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana saya pernah mendapatkan tulisan Ustaz Firanda hafizahullah taala, kata beliau, ya, tidak peduli seberapa lama saya belajar bahasa Arab. Walaupun saya belajar bahasa Arab belum bisa-bisa, tapi terus semangat. Kenapa? Karena itu akan menjadi hujah buat saya di yaumil qiyamah, bahwasannya umur saya, kesempatan saya yang masih Allah berikan, masih sempat saya berikan untuk mencoba memahami ilmu bahasa Arab yang bukan bahasa Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi hujah kita apa? Belajarnya kita ini kelak di yaumil qiyamah. Kalau Allah tanya kita, kenapa kita nggak tahu agama? Bukan karena kita nggak mau belajar, tapi kita sudah belajar bersungguh-sungguh, namun qadarullah Allah masih belum pada kita membukakan pemahaman yang baik dibandingkan dengan beberapa teman yang mungkin sebagian lebih mudah untuk menggapai ilmu yang dipelajari. Baik, demikian saja, semoga bisa bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari ana pribadi. Wa aqulu lakum jazakumullahu khairan katsiran ala khusni istimaikum wa timamikum bihadzal muhadarah. Ikhwan dan akhwat juga yang dari jauh ya, semoga bisa bermanfaat yang mendengar kajian ini. Semoga Allah merahmati kita semua, dan kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa fil muhadatsal qadimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.